Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Sudah waktunya Fest nih nonton di Sumsel YouTube-nya Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Itu sekitar kemarin ya, hari Rabu. Kemudian, tapi di tengah optimisme juga ada hal-hal yang juga membuat agak ngeri-ngeri sedap. Coba, jadi lagi. Sektor properti terpuruk karena pandemi COVID-19. Ini permintaan Ray. Bahkan Ray sudah minta permintaan. Mbak Fania, sebagai manajer marketing Citraland Palembang, saya ingin Mbak Fania memberikan konsiderasi bagaimana sih sebenarnya
kondisi bisnis properti saat ini? Silakan Mbak Fania. Oke, kalau kita bicara tentang bisnis properti saat ini memang seperti kita tahu kalau kayak sekarang kondisinya adalah pandemi, COVID di mana-mana, semua orang pasti mereka merasa lebih baik mereka hold uang dulu, ya kan? Mereka lebih pegang sekarang adalah cash is the king. Mereka pasti berpikiran yang penting saya pegang cash nih, nggak peduli aset, nggak peduli investasi, yang penting adalah pegang cash. Sebagian orang berpikir begitu, tapi sebagian orang memang benar nggak berpikir demikian, karena masalahnya adalah orang-orang yang punya uang, biasanya mereka itu kebiasaan tiap bulan tuh pasti ada dalam tanda kutip belanja. Belanjanya orang kaya tuh kan beda ya, bukan belanja beli minuman boba-boba itu, tapi belanjanya itu luar biasa. Betul. Gitu, kan? Spending money Mereka, betul-betul. Gitu. Ya benar. Nah, mereka itu yang sebenarnya masih tetap haus akan belanja itu. Nah, kalau tadi menanggapi berita yang tadi Mas Vira sempat share, memang benar ada beberapa berita memang menyatakan positif kenapa IHSG itu sahamnya properti itu berpotensi sangat naik. Karena bisa dibilang satu-satunya instrumen investasi yang harganya nggak fluktuatif cuman properti. Ya kan, sekarang kalau kita ngelihat emas misalkan, oke lah emas sekarang harganya gila-gilaan, mahal banget naiknya. Nggak kira-kira itu semua orang pikir mau beli emas. Tapi apakah itu akan selamanya? Nah, belum tentu kan. Jadi ini kan kita bicaranya itu akan short term. Tapi sedangkan di long term-nya, kita kalau investasi itu kan bisa ngelihatnya secara long term-nya juga. Long term-nya ya. Long term-nya itu tetap nilainya properti itu akan tetap terus naik sih pasti. Karena bisa dibilang properti itu bukan cuma sekedar investasi, tapi kan juga ada kebutuhan pokoknya di situ yang mendorong bisnis properti itu tetap bergerak. Baik. Oke, Mbak Fania. Mbak Fania, kebetulan ini Pak Nata masuk. Jadi kita ajak gabung. Pak Nata. Kan, jadi ada dua praktisi nih yang akan ngomong praksi properti, kan kita nggak, jadi ada bahan pertimbangan. Baik, selamat datang Pak Nata di bincang-bincang kita, Pak Nata Susanto, Direktur Marketing Royal Resort Residences. Selamat datang Pak, apa kabar Pak? Halo, ya. Baik. Iya. Halo Pak Nata, apa kabar? Baik, lama nggak ketemu ya? Iya, lama nggak ketemu kita. Social distancing dulu sekarang ya. Tadi Pak Nata, kita sama Mbak Fania itu sudah ngobrol tentang setahan banting apakah bisnis properti selama masa pandemi dan menghadapi new normal ini. Jadi memang judul kita kali ini adalah bisnis properti menghadapi new normal. Seperti yang saat ini sedang ya istilah tersebut. Tadi Mbak Fania sudah menjelaskan ya optimismenya, karena sebelumnya saya juga menyampaikan pesimisme. Kemudian Mbak Fania menjawab. Kalau Pak Nata sendiri sebagai praktisi dari pelaku ya yang aktif di bisnis properti, gimana Pak memandang situasi saat ini sebenarnya? Saya pandang posisi saat ini ibaratnya perang. Ya. Jadi kita ini sedang berperang bukan cuma melawan corona, melawan penyakit yang tidak kelihatan, tapi juga setelah corona ini dampak efek yang akan ditimbulkan dari corona ini pasti dia ada after effect-nya, ada domino effect-nya. Nah, yang ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ini juga saya lihat adalah battle of wits, ya. Jadi siapa aja yang bisa bertahan sampai terakhir, ya. Apakah itu isi dompetnya, apakah itu bisnisnya, yang paling penting itu mentalnya. Nah, kemudian di mana ada perang, di situ ada pahlawan. Betul. Jadi tinggal kita memandang ini seperti apa. Apakah kita ini di sini mau sebagai korban perang at the end of the day, atau kita mau jadi pahlawan perang at the end of the day. Jadi ini juga adalah peluang. Nah, ini cara saya pandang adalah demikian. Oke. Pak Nata filosofis banget Pak Nata ya. ke arah yang penting ini. Berat berusaha nih. Ini juga dadakan ini. Ya, the last man standing ya. Siapa yang paling
Pak Nata menganalogikannya sebagai perang seperti itu di masa sekarang. Soal konkret ke propertinya sendiri Pak Nata, tentang bagaimana masyarakat nih, kalau tadi Mbak Fania sudah menyebutkan bahwa masyarakat spending money ada yang seperti ini. Jadi tetap ada dia tetap bisa menggambarkan tetap ada peluangnya ke arah situ. Kalau Nata sendiri gimana soal bisnis properti gitu, atau investasi properti bagi masyarakat saat ini? Kalau saya selalu beranggapan bahwa investasi properti adalah yang terbaik. Yang terbaik ya. Yang terbaik. Kapanpun saya ditanya, ya, kapan waktu terbaik untuk beli properti, saya selalu jawab sekarang. Sekarang adalah saat terbaik untuk membeli properti. Ya. Tadi Mbak Fania di depan udah jelasin tentang saham, emas, bla bla bla, ya itu kan pilihan investasi, betul kan? Properti ini kan limited. Mobil bisa diciptakan ulang, saham bisa bertambah. Tapi kalau tanah, bangunan, apa bisa bertambah? Gitu. Nah, ini satu yang limited. Kemudian harganya memang dari dulu sampai sekarang arahnya cuma satu arah sebetulnya, naik ke atas. Turun mungkin tidak. Mungkin sekarang turun nggak sih Pak? Agak-agak turun gitu nggak sekarang? Sekarang gini apa gini Pak? Kalau sekarang itu sebetulnya adalah tetap gitu. Ya, sekarang ini. Tapi karena teori supply and demand, ada perubahan jelas. Kan battle of wits tadi ya, teman-teman yang pegang duit, yang pegang barang, kaitannya dengan bisnisnya mereka, kehidupannya mereka, bisa tahan nggak? Gitu. Ini justru sekarang it's time to buy, ya. Di sekitar saya aja, ini banyak teman-teman yang tanya, Nat, boleh beli nggak? Beli. Harga pasar berapa? Harga pasar 2M. Lu tawar aja. Berapa? Ya berapa yang lu mau? Berapa tega-teganya kayak gitu ya. Saatnya menawar setega-teganya gitu ya. Tega-teganya. Di sini kan kita kita juga ada worry kan. Iya, betul. Nah, kita saatnya memang cash is king ya. Jadi kalau kita lagi pegang uang, ya, ada yang butuh uang, ya kita mampunya berapa? Karena kan kita juga masih tetap bertahan loh. Kita juga take risk kan di sini kan kalau kita mau beli aset ya. Tapi sekarang ya orang itu motivasi menjualnya sangat tinggi. Motivasi menjualnya ya Pak ya? Motivasi menjualnya sangat tinggi. 2M, tawar 1,5 M, kurang dari itu pun juga dipertimbangkan kok sama orang. Dia nggak mau ya silakan cari, kalau kamu kepepet cari saya lagi ya. Ya kan? Nah itu terjadi seperti itu. Yang properti harga 10 M, ya itu ditawar 6 M, 7 M, sudah direnov lagi. Gitu. Saya tahu dulu dia belinya 5,5 M, dia sudah renov habis 7 M-an. Dia jual cuma di bawah harga loh. Anyway, tapi gimana ya? Orang kan punya kebutuhan kan. Tinggal kita punya kebutuhan bisa ketemu nggak di tengah kan. Kalau begitu ketemu di tengah, ya terjadi penjualan. Tapi memang saat ini time to buy. Gitu. Time to buy ya Pak ya? Iya. Mau datang ke developer manapun juga tanya Mbak Fania, saya punya duit nih 2 M nih, saya mau invest nih. You give me best choice. Baik. Besok duitnya saya pastikan langsung transfer ya. Langsung transfer. Cuman masalahnya agresivitasnya agak terganggu karena kita lagi WFH ini ya. Kalau seandainya nggak lagi WFH mungkin di kondisi saat ini agresivitasnya makin tinggi ya. Pak sebentar Pak, sebelum saya ke Mbak Fania lagi, jadi saya mau nyapa netizen nih. Netizen yang sedang menyaksikan siaran ini lewat YouTube dan Instagram serta Facebook itu bisa bertanya langsung ke dua praktisi kita tentang tema kita kali ini. Kalau masalah perkara nanya soal proyeknya nanti itu bisa langsung ya nanti. Kalau ini kasih aja nomor telepon. Mbak Fania, tadi mau saya luruskan Pak Nata, mungkin Pak Nata nggak ngikutin dari awal statement Mbak Fania tadi soal pilihan investasi. Mbak Fania arah-arahnya tetap menyarankan you beli properti gitu. Harus dong. Mbak Fania, gimana Mbak Fania?
optimismenya coba ditambahin lagi tentang bisnis properti, Mbak. Tetap optimis, maksudnya bisnis properti itu sekarang ini kebutuhan orang pasti akan selalu ada. Misalkan Ya. kita kalau investasi, kayak tadi menyambung Pak Nata juga bilang, satu-satunya yang nggak akan bertambah itu saham bisa nambah, emas bisa nambah, Betul. tapi tanah itu nggak akan bisa nambah, betul nggak? Sedangkan jumlah manusia di dunia ini terus bertambah. Terus bertambah. Jadi kalau kita punya rumah sekarang gitu, itu nanti waktu kita jual, misalkan kita mau itu sebagai instrumen investasi, misalkan kita 10 tahun lagi kita jual, itu nilainya udah pasti berkali-kali lipat. Ya. Apalagi kalau misalkan kita juga pilih tempatnya yang bagus, terus pengembangannya juga oke, fasilitasnya lengkap, segala macam, itu pasti juga nilai jualnya ke depan pasti akan sangat tinggi. Dan memang sekarang ini benar, sekarang ini adalah it's time to buy, benar-benar waktu yang paling tepat banget untuk beli gitu. Ya, saatnya waktunya untuk membeli, meski saat ini di masa pandemi, apalagi tadi Pak Nata menggambarkan bahwa grafik harga yang terus gini. Saya nggak pernah memang jarang-jarang dengar turun ya Pak ya. Turun. Memang saat ini sedang kayak agak gini aja ya Pak ya. Artinya memang saatnya untuk beli ya Pak ya. Satu-satunya yang turun itu cuma di Jepang. Cuma di Jepang ya Pak ya. Jepang di Indonesia pernah nggak pengalaman Indonesia nggak pernah. Justru kalau bicara harga properti, iya. Saya nggak bilang sedunia lah, saya bilang se-Asia Tenggara aja. Betul. Hitungannya Indonesia tuh masih tergolong sangat-sangat murah. Gitu dibandingkan Vietnam, Kamboja ya itu kita ini masih jauh di bawah. Thailand, Filipina kita tuh di bawah. Sama tetangga aja kalah kok. Singapura apalagi. Itu udah malah bisa dibilang di atas. Nah, gitu. Pak Nata ini kan marketing director yang bukan cuma mengurusi daerah Sumsel ya Pak ya. Juga di wilayah mana aja Pak Nata? Di Bogor ya, proyeknya ada juga. Nah, kalau situasinya antara Bogor sama Sumsel kayak gimana Pak saat ini? Oh, Bogor sama Sumsel ya. Oke, saya bicara ini proyeknya ya yang ada di Jawa, kemudian yang ada di Sumatera, Sumsel yang saya tahu, kemudian yang Kalimantan. Kebetulan saya juga ada informasi juga di situ. Nah, kalau di Jawa ini kita sudah 2-3 bulan kan sebetulnya menghadapi PSBB. Iya. Jadi masyarakat itu sudah mulai terbiasa lah dengan tanda kutip ya, terbiasa gitu. Saya saking bosannya di rumah juga jalan-jalan sebetulnya. Udah kayak ninja kan, lengkap dengan masker, sarung tangan, semua tutup deh. Tapi saya jalan bawa mobil gitu. Yang dilihat apa? Ya project orang juga gitu kan, project kita juga. Kemudian saya juga lihat di kantor pemasarannya, kok mobilnya banyak. Saya masuk ke dalam, yang duduk juga di dealing table juga banyak. Transaksi tetap ada. Kemarin saya Zoom meeting sama teman-teman dari Arebi, kemudian dari Ray, kemudian juga yang lintas industri, ya. Astra Property itu justru penjualannya booming. Iya, dia launching loh. Penjualannya oke. Ciputra juga sama. Ya kan, ini produk-produknya juga oke kok. Gitu. Jadi sebetulnya sudah mulai mencari keseimbangan yang baru ya, posisi normal yang baru itu sudah mulai ada. Nah, di Palembang ini kan baru PSBB-nya. Baru. Di awal Mei ini kan gara-gara heboh para dokter yang terkena COVID ya. Nah, itu kan pemicunya tuh. Jadi yang namanya orang yang mau membeli rumah ditambah lagi dengan lebaran itu ditunda. Gitu. Nah, itu mulai turun tuh di situ. Cuma saya perhatikan lagi setelah lebaran mulai lagi kok. Ya kan, call in, walk in apa segala. Oh, ini udah mulai ada lagi nih orang-orang yang datang. Jadi yang terjadi seperti itu. Kalau yang di Kalimantan, saya di Balikpapan Samarinda ya, terutama. Itu kan di sana tadinya mau jadi ibu kota baru nih. Ya, betul. Ditunda sampai 2039. Nah, itu jadi memble tuh di daerah situ tuh. Padahal saya juga sudah ambil ancang itu. Udah gila-gilaan itu ya saat itu ya. Iya. Pak, Mbak Fania, Pak Nata ini ada pertanyaan dari netizen. Rudi Chandra penanyanya. Demand sekarang sedang di bawah, sedangkan supply di atas.
Menurut Bapak atau Mbak Fania, apa solusi ke depan? Karena hukum supply and demand juga berlaku di properti. Itu dari Rudi Chandra. Kemudian Ibu Asiana, Pak Nata, apakah ada program diskon? Diskon nggak? Mungkin saatnya untuk memberikan diskon saat ini mungkin. Coba ladies first, Mbak Fania, silakan Mbak. Oke, kalau untuk menciptakan demand sendiri sebenarnya memang kalau tadi dibilang sekarang kan Pak Nata tadi juga menyebutkan kurvanya tuh sekarang kan landai, orang ditambah Palembang PSBB terus Lebaran, jadi memang orang pasti hold dulu sekarang ini. Ya. Tapi justru sekarang ini adalah kita itu bukan maksudnya menciptakan demand dengan cara apa? Yang dulu udah ada, kita menciptakan demand yang baru. Jadi new normalnya itu yang kita cari. Jadi kita yang meng-create demand, misalkan kita cari orang tuh sekarang butuhnya apa sih? Mungkin orang working space misalkan, contohnya orang yang tadinya nggak harus ke kantor, mereka pokoknya asal punya tempat kerja aja. Jadi kita ciptakan bisa produk-produk baru yang sesuai dengan demand yang ada sekarang. Jadi kita sebagai pelaku bisnis juga harus melihat market tuh butuhnya apa sih, demand-nya apa. Nah itulah kita supply-nya di situ. Baik. Oke. Itu ya, masuk juga ya, boleh juga. Tapi resepnya nanti didengar. Itu Mas Rudi ini kayaknya juga praktisi bisnis properti, mungkin dia juga sales ini ya. Ibu Asiana, untuk Pak Nata dan Bapak nih, ada diskon nggak sih? Agak anu dikit. Kira-kira ada diskon nggak? Mbak Fania dulu, gimana? Ada diskon nggak sih Royal Citra Land? Kita kalau misalkan kita tuh kalau diskon benar-benar diskon enggak, sayang sekali, mohon maaf Bu, kita belum ada diskon. Memang harga kita soalnya memang kita nggak pernah ngasih diskon, jadi ya biar fair juga dengan pembeli-pembeli kita yang lama. Kalau nggak nanti pembeli-pembeli yang lama pada demo semua nanti kita kan. Cuman memang kita beberapa ngasih kelonggaran misalkan kayak untuk cara bayar. Jadi kita sebagai bentuk empati kita terhadap calon-calon konsumen kita yang memang mereka pengen beli sekarang, tapi mungkin terkendala satu dan lain hal ya, kita lebih fleksibel sedikit aja sih kepada mereka. Ya, nanti kita masuk ke saya juga mau bagaimana hubungan antara properti dan perbankan. Tapi ke Pak Nata dulu. Pak Nata, gimana Pak Nata? Tentang pertanyaan Rudi boleh juga sih, walaupun tadi udah dimention Pak Nata sebelumnya. Demand sekarang sedang di bawah, sedangkan supply di atas. Menurut Bapak atau Mbak Fania, apa solusi ke depan karena solusi ke depannya? Jadi hukum alamnya kan it's time to buy, seperti saya bilang tadi ya. Supply-nya lagi banyak, demand-nya lagi sedikit, jadi yang pegang uang, dia yang berkuasa. Ya dia bisa tawar, dia bisa minta kelonggaran. Maka menyambung dengan pertanyaan Ibu yang kedua tadi, yang Ibu butuhkan apa, Bu? Ibu butuh diskon, ya. Nah, cara bayar Ibu bagaimana? Oh gitu. Oke. Ibu butuh kelonggaran cara bayar. Yang mana yang membuat Ibu nyaman? Gitu. Nah, jadi ini sebetulnya ya, kita di kondisi seperti ini, kita justru launching satu produk baru. Namanya anti corona. Namanya apa, Pak? Anti corona. Jadi produk anti corona tipe 52, tanahnya 84. 3 kamar tidur. Di Sumsel ya Pak? Di Jakabaring, Pak? Di Residen, di Palembang. Gitu. Kita justru launching yang namanya anti corona dan jualan kok. Gitu. Ibu, saya lupa ya, mohon maaf tadi namanya Ibu siapa. Ibu kalau mau beli barang, Bu, mau beli properti, belilah saat harga perdana. Karena namanya harga perdana itulah harga bisa dibilang sedikit di atas modal. Beneran tuh Pak ya? Beneran Mbak Fania? Ya. Harga perdana itu kalau mau sebagai tadi kita bicara properti sebagai investasi itu pilihan paling baik sih. Iya, harga perdana yang kita ambil. Mau kapanpun ya, itu kita ambil harga perdana pasti untung. Sebab setelah itu harganya bergerak kan pasti naik. Dia akan naik. Dia akan naik. Gitu. Nah, jadi sekarang kita justru launching anti corona dan lumayan jadi primadona karena apa? Orang itu kan punya trauma. Setelah dia ada trauma, dia pasti mencari solusi. Corona ini bisa dibilang adalah trauma bersama dan membekasnya itu sangat dalam. Gitu. Kalau cerita dulu ya, ini kayak banjir.
Di bawah tahun 2000 mana ada cerita perumahan banjir. Iya. Iya kan? Tapi setelah terjadi banjir berapa kali, orang setiap kali mau beli properti, pertanyaan pertama banjir. Banjir. banjir nggak nih? Ya. Kalau dijawab banjir, waduh, melempem dia. Iya, iya. Maka kita bicara seperti ini, setelah corona, ini traumanya. Nah, solusinya yang kita bisa berikan itu seperti apa? Nah, yang kita jual itu sebetulnya bukan produk, tapi trust, kepercayaan. Kita punya konsep, bisa dibeli nggak, diakui nggak, diapresiasi nggak dengan oleh masyarakat. Cara apresiasinya gimana? Ya mereka belilah, gitu kan? Itu trust yang kita jual. Nah, Royal Resort itu memberikan trust dalam bentuk konsep, dalam bentuk lingkungan, dalam bentuk unit rumah, dalam bentuk cara bayar, yang memang kita buat bukan asal-asalan, panggil si arsitek, lu pokoknya bikin yang bagus, ya enggak. Marketnya ini needs-nya seperti apa, butuhnya seperti apa. Jadi kita buat konsep, menyesuaikan dengan masyarakat. Dia bikin produk yang bagus. Nah, itulah yang kita sampaikan. Nah, jawabannya jelas. Nah, itu cecring. Nah, itu kan duit masuk itu. Bisa aja. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini tadi udah di-mention Mbak Fania sedikit tentang hubungan dengan perbankan. Karena meskipun ya produk Citraland dan Royal Resort Residences di produk premium kan, tapi peran perbankan juga tetap penting. Harusnya bagaimana Mbak? Idealnya dalam kondisi seperti ini perbankan dan bisnis properti relasinya seperti apa? Bagaimana seperti itu? Mbak Fania. Kalau untuk bisnis properti dan perbankan sih kita tetap hubungannya pasti simbiosisnya mutualisme ya kita dan bank. Jadi mereka sendiri juga butuh kita dan kita sebagai pengembang juga nggak bisa memungkiri bahwa kita juga pasti kita juga butuh bank karena banyak pembeli kita juga membutuhkan bantuan bank untuk beli gitu. Nah, sebenarnya salah satu keuntungannya kita kalau di dalam kondisi seperti ini itu adalah bank memang cenderung beberapa bank itu mereka hold kayak untuk pembiayaan gitu. Mereka kan takut nanti kalau kreditnya macet segala macam. Nah, untungnya kalau kita itu belinya di developer yang lebih grup besar, kayak misalkan kayak di kita, kayak Ciputra Group gitu, mereka nggak khawatir sama sekali gitu. Mungkin mereka memang ada sedikit pembatasan, tapi itu masih jauh lebih longgar dibandingkan dengan mereka mungkin ke developer-developer yang cuman punya satu project kayak gitu, benar-benar kayak masih lokal-lokal namanya aja kita nggak pernah tahu, misalkan kayak gitu. Jadi kalau salah satunya di grup besar itu mereka masih melihat trust-nya itu seperti tadi yang Pak Nata juga bilang, yang kita beli sekarang itu adalah trust. Nah, trust itulah juga yang dipegang antara kita developer dan juga si bank itu dan terlebih lagi si konsumen. Saat ini nggak ada, memang cenderungnya nge-hold ya Mbak ya, bank. Ada beberapa bank yang mereka memang bikin policy mereka nggak pembiayaan KPR dulu ada, tapi ada bank yang sama sekali mereka berjalan normal aja, kita tetap pokoknya semua berkas kita tetap terima, ada juga. Ada juga. Gitu. Cuman mungkin lebih apa gitu ya. Kayak Pak Nata gimana Pak? Idealnya saat ini perbankan dan properti seperti apa? Atau biasa-biasa saja seperti sebelumnya? Gimana Pak? Kalau biasa sih enggak. Ya, ini kita sekarang kondisinya kan perang. Di properti kita ini lagi perang, di bank juga sebetulnya lagi perang. Mereka juga kalau saya ungkapkan pakai kata-kata ya, mereka ini lagi menganalisa dan belum selesai. Saat ini ya Pak ya? Saat ini mereka ini sedang menganalisa dan belum selesai. Jadi kalau risk director ya, risk director kalau di bank itu ada yang nama jabatannya risk director. Kita bilang stop, tunggu saya mikir dulu. Ya udah tunda mikir dulu. Gitu ya. Begitu. Jadi KPR baru mereka nggak akan makan. Gitu. Kalaupun dimakan, ya logikanya aja lah. Pasti nyarinya kan yang aman. Betul, ya. Betul. Kalau saat ini Anda ke bank kemudian bilang saya DP 50% nih. Saya yakin sih masih diterima kok itu. Masih diterima ya Pak ya? Masih diterima kalau DP 50%. Gitu.
Nah, kemudian juga beberapa bank kemarin saya dengar teman dari BTN mereka bikin produk ya. Ada yang sudah launching, ada yang belum launching nih. Nah, dia bikin apa namanya cuti bayar 2 tahun. Jadi selama 2 tahun hanya bunganya saja yang dibayar. Enak dong. Kemudian ada juga yang cuti bayar 6 bulan. Jadi selama 6 bulan dikasih grace period. Nggak usah bayar dulu cicilan. Ya. Ini bukan cuma BTN ya, ini udah lewat BTN. Nah, jadi ini produk-produk ini pun mereka lagi godok gitu. Karena mereka juga bersiap-siap. Kapan sih wabah ini kan selesai, kan orang nggak ada yang tahu. Apa besok udah aman? Apa 6 bulan lagi baru aman? Apa ternyata memang kita masih berdamai betul-betul sama si corona ini kan? Kita masih hidup berdampingan seterusnya sama dia, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti, the show must go on, life must go on kan. Jadi bisnis juga pasti go on. Nah, jadi mereka lagi menganalisa dan belum selesai. Nah, karena mereka belum selesai, kita ini kan penikmat produk. Developer itu kan penikmat produk sebetulnya, bukan langsung ya, tapi kan pembayaran kita terima dari bank. Nah, jadi mereka belum selesai mikir ya kita masih nungguin mereka mikir gitu. Yang kita lakukan sekarang gimana? Ya gimana caranya? Kelonggaran cara bayar, ya, atau kita bisa kolaborasi, berpikir gimana caranya nih bank ini bisa mau dengan konsumen kita sampaikan, Pak, Bapak 50% bisa nggak? Misal ya. Nah, 50% ini berat ya, Pak. Nggak semua orang. Yang bilang berat mungkin dari 1.000 ya. Mungkin ada satu itulah yang kita cari. Nah, namanya marketing itu kan seni. Iya kan? Iya kan, marketing itu kan seni gitu kan. Bukannya kita ilmu. Nah, jadi ada seninya juga di mana kita bisa menemukan 1 dari 1.000 tadi. Baik. Gitu. Jadi saya ini ceritakan tentang hubungan dengan perbankan ya. Belakangan ini, belum lama ini maksud saya, sebelum Lebaran, saya itu dapat kelonggaran dari bank. Dia memberikan kelonggaran, saya cukup bayar bunga saja. Ada 2 program yang dia diberikan. Pertama cukup bayar bunga saja, yang kedua atau bunga flat. Yang saya pilih karena kayaknya lebih longgar itu cukup bayar bunga saja, walaupun nanti di bulan ke-13 kayak saya bisa angsuran saya jadi naik kan seperti itu. Ini itu cukup membantu sih. Harapannya memang jadi KPR ini kredit konsumsi ya, masuk kategori konsumsi ya. Ya salah apa enggak saya? Benar ya, konsumsi ya. Harapannya kredit konsumsi itu ya nggak ditahan-tahan amat ya seperti itu. Maksudnya tetap diperhatikan selama masa pandemi ini. Karena ketakutan saya kredit konsumsi malah nggak diperhatikan loh Pak Nata. Ketakutan saya ya, gimana mau mendorong ke sisi bisnis, lebih banyak ke kredit yang sifatnya bukan konsumsi, non konsumsi seperti itu. Mudah-mudahan yang dibilang Pak Nata tadi, yang decision maker-nya tukang mikir di bank tadi berpikirnya kayak gitu ya, jangan ditahan kredit konsumsinya. Begitu. Nah, ada netizen ini gimana? Ada pertanyaan lagi, kawan-kawan dari netizen? Belum ada pertanyaan lagi? Pak Nata, Mbak Fania, terakhir nih tentang sama-sama bilang bahwa sudah saatnya beli. Coba dikuatkan lagi. Apakah memang apa sih yang membuatnya saya itu harus membeli saat ini gitu? Lebih dikuatkan lagi statementnya, Mbak Fania. Coba, kenapa saya harus membeli produk properti saat ini ketimbang yang lain, instrumen yang lain? Seperti itu. Sesimpel karena kalau nunda besok kemungkinan harganya udah pasti naik dan barangnya belum tentu udah ada. Simpel itu ya. Karena kan tadi kita bilang kurva properti itu nggak pernah nggak pernah turun gitu. Kalaupun sekarang kita bilang kurvanya rada melandai, tapi melandai ini nggak ada yang tahu sampai kapan. Misalkan tiba-tiba besok semua udah longgar lagi, kayak misalkan kita bilang new normal sudah mulai diberlakukan. Kita belum, sekarang ini kan semua orang masih memprediksi
new normal nanti kira-kira orang itu akan bertingkah seperti apa. Ada yang mungkin orang kayak tadi yang udah gatel banget pengen belanja tiba-tiba langsung shopping gila-gilaan gitu. Mereka keluar terus langsung shopping atau benar-benar ya sudah bisnis apakah berjalan normal. Kita nggak ada yang tahu new normal seperti apa. Nah, nanti kalau kondisi itu memang beneran terjadi, nggak ada yang menjamin bahwa harga properti itu masih melandai. Bisa aja harga properti itu kurvanya sudah bisa langsung bergeraknya cenderung naik. Jadi kalau kita menunda, memang waktu yang paling tepat untuk membeli properti itu adalah ya sekarang ini, gitu. Bukan besok atau besok lusa minggu depan, tapi ya sekarang, pada saat sekarang pengen beli properti ya belilah sekarang, nggak usah nunda-nunda lagi. Ini background masing-masing Pak Nata sama Mbak Fania sekarang udah gambar proyeknya masing-masing ini. Ya. Karena masing-masing udah nampilin proyeknya masing-masing, saya mau ngintip dong. Coba ngintip proyeknya Citraland dulu. Lagi gencar nggak sih jualannya? Apa ada promo? Coba cek. Mas Yudi. Oh, Citraland Palembang ya. Yes, para netizen sekalian, Citraland Palembang ini merupakan bagian dari Ciputra Group. Posisi proyek propertinya itu sekitar di kawasan Musi 2 Palembang. Kalau dari kantor Tribun Sumsel, kalau kata Mbak Fania nggak lebih dari 5 menit. Iya, betul. Coba lihat banget proyeknya. Yudi, iya ini yang saya tonton kemarin. Oke. Talk show. Kayaknya sudah mulai gencar ini Mbak Fania untuk Citraland menghadapi new normal ini dengan strategi pemasaran yang memanfaatkan platform sosial media dan digital. Coba lihat proyeknya tuh. Next saja coba gambar bawahnya. Gambar bawahnya. Scroll. Okay. Kita mau mana? Nah kebetulan itu tadi ada gambar satu yang bunga-bunga, boleh nggak naik ke atas? Sorry. Naik ke atas, boleh dong. Atas. Yang bunga, gambar bunga ini. Nah, ini kabar baik juga sebenarnya buat teman-teman semua, bahwa sebenarnya di tengah pandemi ini banyak yang tanya, properti itu masih jalan nggak sih? Konstruksi jalan nggak sih? Nah, ini salah satu buktinya dari kita, bahwa ternyata di tengah pandemi ini pun serah terima kita masih berjalan normal loh. Serah terima kita bahkan berjalannya masih tepat waktu. Even ada beberapa unit yang kita serah terimakan itu lebih cepat daripada jadwalnya. Jadi itu masih menunjukkan bahwa memang masih gerak kok itu ya. Pembangunan juga kita nggak berhenti sama sekali. Oke. Ya. Wah, artinya tetap ngebangun ya Mbak ya, nggak ada jadwal nggak meleset ya, seperti itu. Kita tetap upayakan yang terbaik pokoknya. Terus sekarang coba kita lihat. Oh ini apa nih? Nah ini kemarin ada nih, kita joinan juga sama Tribun. Terima kasih juga buat dari Tribun. Jadi kita nih kemarin barengan sama Tribun join untuk program pembagian masker kain. Jadi kita dikenalin dari Tribun untuk salah satunya ini ke TNI, ke tentara gitu. Kemarin kan mereka kesulitan masker, jadi kita support mereka juga untuk masker kain seperti itu. Terus beberapa ada yang ke kepolisian, terus ada juga yang next-nya itu kita ke kantor kecamatan, terus kita ada yang ke markasnya rider, terus ini ke pusat penanganan COVID kan di Dinas Kesehatan, mereka jadi kita support terus. Ini di tentara rider kita juga kasih mereka masker kain. Terus yang terakhir ada juga di dinas ini tenaga kerja. Jadi lingkungan hidup. Jadi kita kan tahu garda terdepan untuk pandemi ini adalah kebersihan. Nah, kalau kita itu yang bersihin siapa? Kalau bukan cuma kita, tapi kita juga ada petugas-petugas per kota yang mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan. Kalau mereka aja nggak bisa menciptakan higienitas ya, gimana nanti kota Palembang itu akan selalu bersih kan. Jadi kita support mereka, kita berikan masker-masker kain untuk kebersihan dan higienitas dan tentunya kesehatannya mereka sendiri juga. Baik. Oke, itu tadi proyek Citraland Palembang. Sekarang coba ke proyeknya Pak Nata nih, Royal Resort Residences. Iya, jadi saya ganti background ini belakangan karena memang saya dapat notif meetingnya ini mendadakan juga sebetulnya. Masa sih Pak? Ada last minute ya. Terus terang saya nggak menyiapkan segala sesuatu yang diminta ya. Saya kebetulan bukan pakai laptop yang biasa saya pakai,
Jadi di sini datanya tidak ada. Tapi anyway, kalau memang teman-teman netizen ini mau tahu tentang Royal Resort Residence, ya, itu bisa search Google ya tentang Royal Resort Residence, itu akan banyak sekali gitu mengenai video-video yang kita sudah ambil untuk virtual tour, ya. Jadi sekarang ini kan orang nggak bisa datang langsung. Nah, jadi yang mau kenal gimana? Wah, terima kasih itu ya sudah dibukakan. Iya, memang sengaja Pak kami buka. Pak Nata nggak mantau ya Pak. Kami bukain Instagramnya. Coba Yud, yang project yang itu Yud. Gimana Pak virtual anunya? Virtual tour jadinya virtual tournya. Jadi kita sudah menyiapkan. Kemudian juga banyak juga teman-teman yang sudah tinggal di Royal Resort. Kemudian mereka buat video, ngambil foto. Karena kita punya tagline kan perumahan paling Instagramable se-Palembang. Iya. Coba kita putar dulu ya Pak videonya yang monggo silakan. Ini ya. Ada suara burungnya Bu. Itu enak ya. Virtual tour ke Royal Resort Residency bersama saya Prawira Maulana, agen properti Royal Resort Residency. Lebih ke yang wilayahnya tadi ya, bukan ke unitnya ya, bukan ke unitnya ya Pak Nata ya. Ya, jadi yang tadi itu lokasinya ya yang ada. Lokasinya ya. Royal Resort Residence, bagaimana cara mencapainya, kemudian fasilitas yang ada di sekitarnya. Maksudnya tadi saya virtual tour itu ya, itu teman-teman sales ataupun juga tenaga marketingnya kami, kalau kita ya mau kunjungan virtual ke Royal Resort Residence, itu nanti akan dibuatkan videonya menggunakan Zoom atau menggunakan WA video call ya. Nah, oke Pak, Ibu, ini kita sedang masuk di Royal Resort Residence. Ini loh gerbangnya seperti ini, depannya seperti ini. Kemudian masuk ke dalam, ini sebelah kanan ada jogging track-nya, sebelah kiri ada clubhouse-nya dan lain-lain ya. Jadi itu kita tolong dong ke kanan, tolong dong ke kiri. Nah, kita bisa buatkan virtual tour seperti itu gitu. Dan itu sudah di-share di medsos ya. Itu banyak sekali kok itu ada gitu. Siap. Oke, Pak Nata, Mbak Fania, itu tadi waktu kita saya udah diingetin kawan-kawan tinggal beberapa menit lagi karena ada program selanjutnya. Terima kasih, kami sudah diberikan konsiderasi tentang kondisi bisnis properti saat ini. Para netizen sekalian yang menyaksikan, baik yang menyaksikan live sekarang dan recordingnya pada setelah acara ini, itu tadi gambaran bahwa kedua praktisi bisnis properti sengaja kami hadirkan dua supaya kita orang ini percaya bahwa memang kondisinya seperti apa sebenarnya, bahwa para praktisi ini bilang bahwa saatnya sekarang untuk bayar, apalagi untuk beli. Sekarang saatnya untuk bayar. Oke, udah beli aja. Sekarang saatnya untuk beli karena memang harga juga nggak naik-naik amat, sedang bagus dan diperkirakan di new normal nantinya ataupun sebentar lagi new normalnya malah kemungkinan akan berlanjut. Oke, terima kasih Mbak Fania, Pak Nata atas waktunya. Maaf waktunya mepet banget ngasih pemberitahuannya, tapi udah oke banget gitu. Iya. Baik. Selamat sore Pak. Ya. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa simak terus acara-acara Sumsel Virtual Fest
selanjutnya nanti berikutnya ini ada acara dari kawan-kawan Lemak Nian untuk acara kuliner ya, acara kuliner. Maaf jika saya ada salah-salah kata atau terlalu antusias atau melenceng dari pembahasan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye!